Coba ayat yang pertama kali turun lewat Nabi Muhammad untuk manusia itu apa? Iqra. Ya. Bismi rabbika. Nah, ini ya. Kalau kita coba untuk analisis konten ini, tolong kita bagi tiga. Allah dipelak-pelak. Bismi Rabbi. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Makna apa yang terkandung dalam tiga penggalan Baca. ayat ini? Salah, yang membaca. Zat. Apa maksudnya membaca? Memahami ciptaan Allah dengan bantuan Sang Pencipta. Ya. Coba kamu minta Tuhan bantulah saya untuk baca. Saya mulai dari yang ketiga dulu. Kira-kira makna Allah di Qur'an ini apa? Mengandung pesan apa? Keesaan. Keesaan. Bisa Allah di Qur'an. Keesaan Tuhan. Kalau Anda apa? Pesan apa yang terkandung dalam Allah di Qur'an? Kapan kamu diciptakan? Terciptakan. Yang lain apa? Pandikan. Kalau saya memahami Allah di Qur'an itu apa sih Qur'an itu? Pencipta. Cipta. Cipta. Itu dong. Kreativitas. Betul, kreativitas. Siapa yang bilang kreativitas tadi? Ada. Sedakta wa urta wa ana ala dari minat tabi. Tabi'in. Apa tadi? Kreativitas. Kreativitas. Khalaq itu menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Berarti di sini ada unsur apa? Kreasi. Cerdas. Ada unsur kreasi. Nah, untuk bisa punya kreativitas yang banyak itu butuh apa? Bisa bikin HP, bisa bikin laptop, bisa bikin macam-macam itu. Sains teknologi itu butuh apa? Belajar, Pak. Belajar, ilmu. Itu ada di sini. Jadi sebelum ke kreasi ini harus ada ilmu. Qiraah. Membaca, meneliti dan sebagainya itu apa istilahnya? Apa istilahnya, Pak? Apa Pak istilah yang baku untuk membaca, meneliti, research dan sebagainya apa? Nawi. Research. Nawi. Hah? Nawi. No. Apa? Nawi. Knowing. Nah, yang lain apa? Analisis. Ini membangun literasi. Iqra ini literasi. Kalau mau kreatif, membuat kreasi yang luar biasa, itu harus mulai dari mengembangkan literasi. Literasi membaca, menulis, meriset dan lain sebagainya. Dan di sini kan pendidikan itu. Oke ya, mengembangkan sains dan teknologi dan semuanya di sini. Jadi Iqra ini sudah cukup untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nah, di mana bedanya literasi yang kita bangun dengan literasi yang dibangun oleh Barat? Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya, di mana bedanya?
Wahyu. Wahyu. Ya. Ini tidak boleh sepulang. Harus dikaitkan dengan Bismillah, itu namanya transidensi. Nah, ini transidensi. Nah, kalau itu iya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah sebuah ayat yang pertama kali diturunkan untuk membangun manusia agar mereka manusia itu maju dengan literasi. Tetapi literasi ini tidak boleh value free, tidak boleh bebas nilai, tapi harus value bond. Oke? Nah, value bond itu di sini bismi rabbika. Mengapa harus value bond? Kalau tidak, maka sangat mungkin dengan literasi yang kuat orang akan mengingkari terhadap eksistensi Tuhan. Apa buktinya? Banyak para filosof ya kita lihat itu justru kehidupannya itu jauh dari kebenaran. Oke? Kenapa? Karena tidak ada transidensi, hanya membangun literasi. Sangat mungkin literasi langsung kreasi. Sangat mungkin. Tetapi kalau tidak dikendalikan ini akan terjadi value free, bebas nilai dan tidak terarah, dan kemudian sangat mungkin menghasilkan degradasi. Ini namanya Fir'aun. Oke? Nah, oleh karena itu penting belajar filsafat pendidikan Barat dan Islam itu karena kita bisa membuat komparasi, mukorah. Saya di UIN hanya ngajar filsafat ilmu pendidikan, karena filsafat ilmu pendidikan itu subordinat dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu subordinat dari filsafat Islam. Ya. Kalau secara umum filsafat Islam itu subordinat dari filsafat pada umumnya. Di sini filsafat Barat dan Islam, filsafat pendidikan Barat dan Islam jadi besar. Saya Pak nanti sampaikan ke rektor ya. Seharusnya di sini ini membayar saya 3 kali lipat daripada UIN. Karena di sana itu hanya filsafat ilmu pendidikan Islam. Ini subordinat dari filsafat Islam. Ini subordinat dari filsafat Barat. Ini filsafat pendidikan Barat dan Islam. Berarti 3 kali lipat. Mohon maaf Pak ya. Beliau ini kan dosen tetap di sini. Saya kan pendatang. Jadi saya nggak mau protes. Nanti kalau protes gak dikasih ngajar, saya muslim protestan. Ini penting betul. Nah, saya yakin ya kalau misalnya orang yang mengambil kebijakan di negeri ini benar memahami Islam, amat sangat maju. Dan Anda sekolah di sini itu dalam rangka untuk membangun Islam sudah cukup untuk membangun kita. Ambil itu kekuatan, kepandaian, sains teknologi dari Rusia. Kenapa? Al-hikmatu dhalatul mu'min khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil itu. Kita tahu ini bukan dalam wacana filsafat tapi praktiknya. Muhammad Rasulullah SAW itu menggunakan tahanan perang Badar untuk mengajar anak-anak muslim. Oke? Karena nggak apa-apa kita ambil misalnya guru-guru atau dosen-dosen di Jerman, tapi katanya dengan teknologi ambil dari Rusia, ambil dari Cina untuk mengajar di perguruan tinggi yang ada sains teknologinya. Ya apa sih gawe aliran Zoom ini misalnya.
dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Ya kan? Nah, ini dasar kita. Kalau ini ya juga, maka sebenarnya kita membangun pendidikan itu harus mulai dari sini. Kenapa? Karena IP, ilmu pendidikan Islam itu, atau IP itu dikonstruk harus berdasar pada filsafat pendidikan. Oke. Jadi ini IP ini dikonstruk, dibentuk sebagai knowledge ya, sebagai sains itu harus berdasarkan pada filsafat pendidikannya. Filsafat pendidikan Islam ini filsafat pendidikan. Sekarang saya akan tanya, Nadim, itu pembangun pendidikan kita di Indonesia itu filsafat pendidikan yang dipakai apa? Apa yang dipakai misalnya? Jangan-jangan nggak paham filsafat pendidikan, ya gojek Pak gitu. Nah, penting kan? Jadi, Anda atau anak Anda, mahasiswa Anda penting untuk mengisi pos-pos yang sangat strategis ini. Pendidikan itu sangat penting karena membangun SDM. Gitu. Kalau membangun jembatan, roboh nggak apa-apa. Yang ahlinya kok proyektor ya, yang Kontraktor. kontraktor itu langsung jadi kira kalau misalnya ada jembatan ambruk itu semua sedih. Nah, kontraktor itu sudah alhamdulillah hari ini sudah ada jembatan dua yang sudah berarti segera ada proyek lagi. Nah, SDM kita ini ditentukan oleh pendidikan. Anda dokter itu pulang itu punya kewajiban yang luar biasa untuk membangun SDM. Luar biasa. Kepentingnya jangan dikira dari Lamongan naik bis terus ke sini terus biasa-biasa tidak. Makanya nanti sekarang biasa-biasa Anda pakai kuplo biasa. Nanti 2 tahun lagi sudah dokter harus berbeda Pak jalannya ya. Pakai belangkon. Karena apa? Misi Anda seperti itu. Konstruksi pola pikir kehidupan bangsa ini menjadi sangat maju dan seharusnya jauh lebih maju ketimbang orang-orang Jerman, orang Amerika, orang Cina dan sebagainya. Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dan kesalahan ini harus dibangun dari konstruksi pendidikan. Makanya Indonesia itu ada dirombak total. Jangan dibiarkan hanya berdampingan dengan gojek-gojek kan. Ya kan? Nah, Merdeka belajar. dan itu meskipun amat sangat penting sarana prasarana itu, tetapi yang paling penting adalah merubah tata pikir manusia. Ya senanglah kalau kita misalnya lihat Unisma, lihat UMN, lihat UIN itu gedungnya tinggi, besar, bagus. Tetapi itu tidak selalu ya ada relasi dan korelasinya dalam konteks membangun SDM. Makanya nanti kalau jadi bupati jangan hanya pidato kan, adakan penting itu adalah pembangunan manusia itu. SDM itu betul SDM itu. Nah, salah satu bekal untuk membangun SDM itu adalah filsafat pendidikan. Anda bisa belajar, ya apa sih, bagaimana orang-orang Barat itu bisa maju. Nah, ternyata kalau kesimpulan saya sementara, minimal hipotesis saya itu membangun dari literasi dan kemudian kreasi ini. Dan kita ingin membangun itu salah satunya adalah transendensi. Maka dulu ada upaya-upaya islamisasi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi tidak boleh mandek itu. Tidak boleh mandek. Makanya salah kalau kita menyerahkan misalnya Presiden RI, menteri-menteri pada orang lain. Harus orang Muslim.
multikultural. Dan multikultural. Nggak apa-apa, apa multikultural kamu mengalah dengan yang lain. Moderasi, ya nggak apa-apa sih orang presiden nanti Ahok, kan moderasi. Ya kalau Anda diam, ya itu terserah Anda, itu urusan Anda dengan Tuhan. Nanti Anda mati, kalau buka, isul jumhur ya. Kalau saya enggak, kalau saya tetap punya komitmen bahwa Muslim lah yang. Karena apa? Meskipun Muslim itu tidak selalu semuanya benar tindakannya, tetapi dia punya mainstream dalam membangun dunianya berdasar Bismi Rabbika. Cocok. Dan itu pada tataran taktik dan strategi politik ya bisa aja misalnya. Ya mohon maaf, mungkin ada bangsa yang selama ini menjadi kelompok oligarki yang membiayai calon kepala daerah Dompu Dompu. harus jadi. begitu jadi bupati didikte dari sana. Ini bahayanya di situ. Kalau bisa nggak apa-apa dibiayai, tapi nggak perlu dikte. Kalau perlu dibalik mereka yang dikte. Kamu masuk Islam. Karena masuk Islam itu bukan sekedar identitas kelompok. Oleh karena itu sekarang kan ditelah politik identitas. Ya. Kamu mungkin kita nggak menggunakan politik identitas. Ada calon presiden Ahok dan Abdul Haris, milih mana? Tak milih Abdul Haris, nilainya jelek. Alamat kami. Identitas. Saya bilang mengkontradisikan antara Ahok dengan Anies, pasti nanti dianggap saya kelompok radikal, ya kan? Pilih mana? Ngapain contoh jauh-jauh saya sendiri kenapa? Tidak milih, tidak lulus. Nah, jelas kan? Anda akan mengatakan bahwa saya akan memilih biasanya non muslim karena dia baik, Ahli, alasannya ahli. profesional misalnya. Nah itu kalau saya nggak mau, ya mungkin saya yang profesional itu karena dia tahu bahwa kapanpun dimanapun diawasi oleh Tuhan. Profesional. Andai kan saya tidak merasa punya seperti itu, apa Pak yang saya lakukan Pak? Mungkin selir-selir saya sudah banyak sekali. Nice. Ya. Karena merasa diawasi oleh Tuhan, kapanpun dimanapun, kita juga harus hati-hati. Kalau hanya sekedar pengawasan sesama makhluk, itu amat sangat mudah diri. Nah, Muslim itu karena Bismi Rabbika ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya itu suka dengan nyanyian apa namanya sufi dari Turki ya, tapi sudah meninggal. Apa? Nari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang lain itu bid'ah. Kalau saya enggak, itu justru ekspresi seni yang mempunyai esensi yang luar biasa. Ini dengan orang-orang yang pakai apa? Rok pendek bang. Kalau bapak duduk itu kelihatan langit. Itu biasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Jadi itu dikecam banyak. Kalau saya enggak. Lebih baik kita mengajak preman-preman baca basmalah daripada mengajak kiai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Awal menunggu saat itu kan. Kenapa preman-preman yang kita sentuh dengan basmalah? Apanya? Ini transendensi kehidupan. Ini yang diserang orang tidak terasa. Orang akan dijauhkan dengan eksistensi Tuhan. Saya ulangi kesimpulan saya. Mana?
Masih 2 menit Pak, mungkin mau menyampaikan. Ta'aruf. Monggo. Sampai lah dia nyebut kayak pola rumah ada penjeraman Lali. Nah, jadi filsafat itu amat sangat penting punya kontribusi dalam membangun pendidikan. Ini pengakuan John Dewey Mbak. Ini tulisan John Dewey ini. Saya berkali-kali mendengar, lupa saya dari IKIP dulu, baca di IAIN, dia John Dewey. Saya baca John Dewey, enggak jangan John Dewey. Tapi karena dosen IKIP itu serius, karena betul-betul guru, jadi gak ketawain saya. Kalau saya baca John Dewey nanti kasihan sendiri ya. Terus begitu nunggu 10 menit baru yang mendengar itu ketawa. Oh terlambat cara berpikir. Tidak bijaksana. Monggo, enggak. Ada yang ditanyakan? Masih 1 menit. Oke, silakan. Kan jadi sampai sekarang pertanyaan dalam benak saya, kenapa Allah menyuruh berliterasi Rasulullah, Iqra itu pada Rasulullah ummi, ya, bisa membaca menulis. Anda menafsirkan apa kalau itu? Kata umum. Ono takut apa nih? Kalau itu Anda menafsirkan apa? Kata umum. Tidak harus formal, tidak harus melalui pendidikan formal untuk menjadi literasi. Kata Artinya umum. baca itu bukan misalnya kamu akan pergi kemana. Membaca itu dalam arti sangat luas, gitu ya. Sangat. Memahami. Kalau saya begitu, bukan dalam kaitan. Berarti Nabi itu pasti bisa membaca, tapi bukan membaca huruf, membaca kondisi, membaca ini bisa. Jadi Iqra itu artinya itu bukan membaca dalam arti literal yang biasa kita dengar dalam keseharian. Ya kan? Apa Tuhan nggak tahu kalau Nabi itu nggak bisa baca literasi? Kalau sampai mengatakan Tuhan nggak tahu, Terlalu nanti saya undangkan FPI. terlalu multikultur berarti. Kita undangkan FPI. Ya kan? Berarti Iqra ini bukan dalam hanya arti membaca Memahami. siapa namamu ditulis, siapa namamu, apa namanya, apa ini, Budi pergi ke pasar, pasar didatangi Budi keliling-keliling bukan. Tapi membaca ini adalah kompetensi untuk memahami sesuatu. Ini kan hanya media membaca ya. Ini media. Tapi yang membaca itu memahami sesuatu, perhatikan segala sesuatu. Jadi Iqra pun bisa berarti bersama Pak ya. Iya. Iqra berfilsafat akal. Nah, Pak Iqra apa artinya? Berfilsafat. Nah, ini sudah bijaksana ya. Nah, iya. Tapi terakhir jangan hanya bijaksana, tapi harus Cek sini. Ya. Kalau sana terus bahaya. Baik, bila kita wa idza kok fi yaumil akhir al-akhir insyaallah wa ana ma'ahu ma'ahu. Ada lagi yang pertanyaan? Ya, Prof. Kalau tadi diartikan membaca semuanya, tidak hanya membaca tulisan, maksudnya membaca peluang itu kan juga bisa diartikan. Oh iya, Bapak berarti iya. Membaca peluang luar biasa. Atau proyektor. Ini penerbitnya ya. Iya betul, benar ya. Membaca peluang. Iya benar. Iya. Berarti benar kan? Iya. Jadi kira saya
seseorang itu bertakoro kepada Allah misalnya dengan apa istilahnya kayak zikir, wirid, kemudian dia mendapatkan jawaban atau ada ilmu yang tidak didapat secara formal lah, misalnya laduni, ilham, apakah itu juga Membaca masuk ikro gitu? Oh iya. semuanya. Semua yang kita Dan baca harus lisan. upaya dan yang diperoleh untuk memahami sesuatu itu kalau saya mengatakan begitu. Cocok. Kalau di Setuju. tafsirnya siapa? Quraisy itu Rishad dan lain sebagainya itu masuk. Kalau saya semuanya untuk memahami segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada itu. Negara itu saya sebut filsafat. Masuk filsafat juga. Jadi ikrar berfilsafat bahkan. Ya, ya, ittifaq Allah. Ya. Masuk. Awas kalau enggak. Masa ada konsekuensi ya. Berpikir itu juga bagian dari itu. Berpikir siapa itu? Berpikir. Ya. Iya, Quran jelas liberal universal, saudara. Coba ini bayangkan atau satu ayat dulu, coba. Dan yang menafsirkan seperti hanya baru saya. Iya, bisa jadi disertasi nih bro. Iya, masuk. Iya, tapi Anda harus terima kasih kepada saya. Menerbitkan buku-buku saya dan menjualnya. Dan gratis. Literasi, ya, transendensi dan kreasi. Apa sih maksud saya? Al-Falak ini wilayah tarbiyah, wilayah pendidikan. Bagaimana menjadikan bangsa ini kreatif, termasuk membaca peluang penerbitan yang menghasilkan uang, Masya Allah. peluang menghasilkan uang. Kok mentolong? Ekonomi kok nemen-nemen. Kopi yang menghasilkan. Ada lagi? Mas ada kuliah lagi ya? Enggak. Ada satu masih. Prof Gon. Terakhir. Pak Juntuk guru saya. Guru penelitian. dulunya para profesor. Ya. Nah, karena dulu itu masih gara-gara pendidikan itu masih apa ya? Ya, itu maksudnya. Berapa? Liberal. Kalau uji skripsi, nah ya skripsi ya, cocok wong. Masya Allah. Alamat. Alamat. Alamat apa ini? Alamat tempat sampah penuh ini. Kalau saya enggak, kalau saya itu inti humanisme atau humanisme. Manusiakan manusia. Saya dulu terinspirasi oleh Pak Wali Pacar yang almarhum menteri. Ya. Semua itu semuanya selesai. Nanti kita tuh Tinggal kan apa sih dia? Saya masuk tinggal apa? Itu referensinya bro yang tadi. Loh, di situ ada. Lala. Oh, Di situ. Tapi sebagian aja. Oke ya. Makasih Bro. Mau review lagi. Iya. Ini aja. Ngawasin. Hah? Hah? Kamu udah masuk kan udah dokter. Pak Ino kemana? Pak Ino? Pak Peto. Dokter mengabdi. Pak Ino ini masih dokter mengabdi ya? Masih dokter mengabdi. Gimana kalau ke depan ini makan siang Pak Ino tenderkan? Saya siap, kita berikan. Itu satu alma mater itu. Mana dia Pati? Kemana Pak Ino? Siapa yang bisa membaca peluang ini? Ini ya. Siap saya. Ayo mana siang saya siapkan. Tapi lebih ke kaum bawah kayaknya ya. Pak Madia Boleh Pak Ino. Mana? sama saya izin aktif. Jam berapa masuknya ini Pak Doni? Itu tadi sudah tak omong beliau. Setelah sholat zuhur. Ayo udah makan sih, udah makan siang. Saya dulu yuk. Ayo makan siang ya. Ayo makan siang dan dimakan siang.
tinggal proses habis ya. Biar ada Tiap hari langsung pulang ya Pak. Iya, itu yang paling penting. Iki jenenge moderasi tenan iki. Kok moderasi. Itu termasuk Multikultur. Ayo pulang yuk kita makannya kalau di kantin pasti rame ya. Pak Daman deh. Ya ya. Daman Nuri. tasik gowon Gak ora usah nyapa digowo bareng. Gak usah. Di akhir nanti. Gak apa-apa, banyak. Masuk di bawah. Oh, iki lho wis traktir jeblok stok. Yo. Boy aja teman-teman yang maca peluang kowe. saya itu sebenarnya peluang. Pak siapa yang berpakaikan Terlalu banyak mencari peluang. Ayo ayo Pak Kapolri. Saya apa tangan ces iki lho habis. kalau hobi itu termasuk membaca ya tasik Habisin aja. Iya, abot. Berat. Aku tangan ces, dinten itu sebentar. Aman tak ya? Mentah dulu kan. Ini lo ngecas dulu. wes ya Pak Kamuji terakhir ya Kalau ada silang Pak Kamuji. Pikirannya kok Ojo. pikirannya kok oh rakyat ngecas. Ayo. Sebentar toh. Dikunci dah. Mana kuncinya? Muat. Mana kuncinya? Muat. Wes. Sudah ada? Sudah diklik. Penan Prof Haris ini serang ngambek. Saya tetap ngantuk. Makanya saya nanya agar tidak ngantuk. Pak Daman Nuri sudah ngambil. Enak kayak dosen kayak Pak Jaman. Iya los tapi tidak banyak PR tugas. Pokoknya tugas kerjaan selesai. Iya orang. Udah loncat. Iya itu betul.